Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Banyak banget nih yang nanya ke gue, Bang, kalau lulus Ausbildung, terus gimana? Bang, apa selamanya bakal jadi tukang cuci piring? Apa selamanya bakal jadi montir yang badannya penuh oli? Nah, di sini gue pengen tegasin di awal, enggak. Di Jerman itu lulus Ausbildung itu bukan akhir dari perjalanan nih, tapi baru pintu masuk. Jerman punya sistem pendidikan yang paling adil di dunia, di mana lo nggak harus punya gelar S1 buat jadi manajer atau punya gaji tinggi. Hari ini gue bakal bedah tuntas jenjang karir dari nol sampai lo bisa dapat gelar Meister yang diakui setara S1 bahkan S2. Jangan mau jadi Azubi selamanya. Yuk, kita bahas gimana cara naik kelas di Jerman. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen di channel gue, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost atau sharing pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, BFD, Studium, Au Pair, dan sharing pendidikan atau sharing kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat support kalian, karena tanpa kalian gue nggak akan bisa konsisten bikin video tentang Jerman. Sekarang seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung nih ya. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Kita mulai ke part pertama. Kasa pertama itu si fresh graduate. Oke, bayangin lo udah berjuang 3 tahun, lo udah lulus ujian teori yang bikin rambut lo rontok, dan ujian praktek yang bikin keringat dingin. Begitu lulus, status lo berubah jadi Azubi, jadi Geselle, atau untuk bidang kerajinan teknik atau Fachkraft. Apa yang berubah? Pertama gaji tentunya. Gaji lo bakal lompat dari uang saku Azubi yang cuma 1.000 euro, jadi gaji penuh sekitar 2.200 sampai 3.000 euro kotor. Tergantung bidang ya. Lo sekarang dianggap orang dewasa di tempat kerja. Lo bisa kerja sendiri tanpa perlu diawasi atasan terus-menerus. Di tahap ini, jangan langsung puas, karena banyak orang Indo yang begitu dapat gaji full, langsung foya-foya dan lupa belajar lagi. Padahal ini adalah waktu paling krusial buat nabung pengalaman. Gue masuk ke part kedua, spesialisasi. Jadi orang langka di perusahaan. Setelah setahun atau 2 tahun jadi Geselle, lo bakal ngerasa gini-gini aja kerjaannya. Nah, disinilah lo harus ambil yang namanya Fortbildung atau pelatihan lanjutan atau Weiterbildung. Kenapa penting? Jerman itu negara spesialis. Kalau lo montir mobil biasa, gaji lo standar. Tapi kalau lo ambil kursus spesialis, contohnya mobil listrik misalnya, e-mobility, atau spesialis sistem transmisi, mutakhir, lo bisa jadi aset berharga. Duitnya dari mana? Seringkali kalau lo kerja bagus, perusahaan yang bakal bayarin kursus ini. Mereka butuh orang ahli dan mereka lebih pilih nyekolahin lo daripada cari orang baru. Hasilnya, dari sertifikat spesialis ini bisa jadi tiket buat lo minta naik gaji, Gehaltsverhandlung ibaratnya. Di Jerman ada sertifikat, berarti ada duit tambahan. Part ketiga, jalur Meister. Gelar Maestro yang bikin disegani. Ini dia kasta tertinggi buat anak teknik, masak, atau kerajinan tangan. Gelar Meister. Di Indonesia mungkin kita nggak punya padanan yang pas buat ini, tapi di Jerman, gelar Meister itu sangat bergengsi. Orang yang punya gelar Meister boleh naruh gelar itu di depan namanya, kayak dokter atau profesor. Tapi apa sih kelebihannya? Yang pertama, kalau lo udah jadi Meister, lo boleh buka bisnis sendiri secara legal. Mau buka bengkel sendiri, harus punya Meister. Mau buka toko roti sendiri, harus punya Meister. Dan yang kedua, lo berhak ngajarin Azubi. Tanpa Meister, lo nggak boleh punya anak didik resmi. Dan yang ketiga, secara kualifikasi, gelar Meister itu setara dengan gelar
Bachelor S1. Untuk prosesnya sendiri, lo harus sekolah lagi nih teman-teman. Ada yang ambil kelas malam sambil kerja, 2-4 tahun. Ada yang ambil sekolah penuh, 1 tahun. Dan lo bakal belajar soal manajemen bisnis, hukum, psikologi, pendidikan, dan teknik tingkat dewa. Untuk Meister, biasanya duduk di posisi supervisor atau kepala bagian nih. Gaji mereka biasanya bisa bersaing dengan lulusan universitas. Yang keempat, itu jalur kantoran atau Fachwirt dan Betriebswirt. Gue tahu nggak semua orang pengen kerja lapangan terus dong. Ada yang pengen ngerasa, aduh, punggung gue nggak enak nih, nggak kuat. Kalau lo harus berdiri terus sampai umur 60. Tenang, ada jalur Fachwirt. Tapi pertanyaan Fachwirt itu apa sih? Apa itu Fachwirt? Ini adalah jalur buat lo yang pengen pindah ke sisi administrasi, marketing, atau manajemen di bidang lo. Contohnya kalau lo Ausbildung di hotel, lo bisa jadi Wirtschaftsfachwirt buat jadi manajer hotel. Kalau lo udah jadi Fachwirt, lo bisa lanjut lagi ke level Betriebswirt atau IHK. Di kerangka kualifikasi Jerman, posisi ini setara dengan Master atau S2. Nih teman-teman nih. Lo juga bisa jadi manajer tingkat tinggi atau direktur operasional. Cuma bermodalkan ijazah Ausbildung yang dikembangin terus-menerus. Dan tanpa perlu kuliah S1 reguler. Yang 4 ke 5 itu jalur akademis. Kuliah tanpa SMA Jerman atau Abitur. Ini rahasia yang agen jarang kasih tahu. Di Indonesia kalau lo kuliah S1, lo harus lulus SMA. Di Jerman, kalau lo udah lulus Ausbildung dan punya pengalaman 2-3 tahun, lo berhak kuliah di universitas di jurusan yang searah. Meskipun lo nggak punya ijazah SMA Jerman. Contohnya ini, lo Ausbildung jadi montir, terus kerja 3 tahun. Lo bisa daftar kuliah S1 teknik otomotif di Jerman tanpa perlu ijazah SMA lagi. Kenapa ini bagus? Karena lo kuliah dengan modal pengalaman, praktek. Pas dosen jelasin teori, lo udah tahu prakteknya di lapangan kayak gimana. Biasanya anak-anak ex-Ausbildung itu jauh lebih pinter di kampus daripada anak-anak yang cuma modal teori dari SMA. Oke, part 6 itu Pflege. Jenjang karir yang nggak ada habisnya, khusus buat kalian yang ambil perawat. Dengerin ini, karir kalian itu luas banget. Tahap pertama, lulus jadi Pflegefachmann atau Fachfrau. Tahap kedua, spesialisasi. Lo bisa pilih ICU, anestesi, psikiatri, atau paliatif. Tahap ketiga, Wohnbereichsleitung. Ini jadi kepala bangsal atau kepala unit. Tahap keempat, Pflegedienstleitung. Ini sudah level manager yang ngatur seluruh operasional suster di salah satu rumah sakit atau panti. Jadi jangan dengerin orang yang bilang perawat itu kerja kasar selamanya. Nah, ini sekarang gue kasih sedikit realita ya. Ada beberapa tantangan di tiap jenjang atau sisi gelap lagi. Tapi tunggu dulu, jangan keburu senang. Naik level itu artinya tanggung jawab nambah. Sekolah Meister atau Fachwirt itu nggak gratis. Harganya bisa ribuan euro, tapi kabar baiknya ada bantuan dari pemerintah yang namanya Aufstiegsbefug. Pemerintah bisa bayarin sebagian besar biayanya, malah kadang dikasih hibah yang nggak perlu dibayar balik. Kalau pas Ausbildung lo cuma butuh B2 buat jadi Meister atau Fachwirt, bahasa Jerman lo harus sudah level C1 nih teman-teman, atau mendekati natif. Lo juga harus bisa nulis laporan bisnis dan paham hukum ketenagakerjaan Jerman yang ribetnya minta ampun. Kalau lo mau ambil sekolah sambil kerja, artinya Sabtu Minggu lo bakal habis buat belajar. Nggak ada waktu lagi nih buat healing atau jalan-jalan santai selama 1 atau 2 tahun. Tapi kenapa sih lo harus ambisius? Gue sering lihat anak-anak Indo di Jerman cepet puas. Begitu dapat gaji 2.000 euro bersih, udah ngerasa kayak, karena kalau dikirim ke Indo kan jadi 30 jutaan kan. Atau 40 jutaan bahkan sampai sekarang. Tapi ingat, lo tinggal di Jerman dengan biaya hidup di Jerman. Kalau lo cuma di level Gesell terus, di umur 50 nanti fisik lo bakal capek banget. Jerman itu sistemnya ngehargain orang yang mau belajar. Gelar Meister atau Fachwirt itu bukan soal gaya, tapi soal keamanan masa tua nih teman-teman. Makin tinggi level lo, makin kecil kemungkinan lo dipecat. Dan makin besar juga uang pensiun yang bakal
lo dapat nanti. Dan yang terakhir, lo harus tanya sama diri lo sendiri, rencana 10 tahun lo dari sekarang tuh apa? Jadi buat kalian yang masih jadi Azubi tahun pertama dan lagi nangis-nangis misalnya karena dimarahin bos atau nggak ngerti pelajaran di sekolah, coba tarik nafas dalam-dalam dulu dan ingat apa yang kalian lakukan sekarang itu cuma fondasi. 10 tahun lagi, lo mau jadi apa? Mau jadi orang yang masih megang kunci pas di bawah kolong mobil? Atau mau jadi orang yang punya bengkelnya nih teman-teman? Mau jadi orang yang beresin tempat tidur hotel? Atau mau jadi manajer operasional hotelnya? Nah, itu kalian harus pikirkan baik-baik nih. Karena Jerman kasih jalannya, tinggal lo mau ambil apa enggak. Kalau kalian pengen gue bahas detail biaya sekolah Meister atau gimana cara dapat beasiswa pemerintah buat naik level, coba tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau banyak yang request, gue coba bikin videonya. Jangan lupa like dan share video ini ke grup WhatsApp teman-teman seperjuangan kalian di Jerman, supaya ngebuka wawasan atau ngebuka plan ke depan bakal gimana. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Oh iya, tulis juga di kolom komentar ya kalau kalian pengen request tema seputar pendidikan di Jerman, kayak contohnya Ausbildung, FS-Shot, Studium, atau berita di Jerman. Dan gue juga buka YouTube membership, join juga YouTube membership gue di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.